Warnanya cantik semua hari ini Bu ya. Kompak kerudungnya dan batiknya. Ya, berhubung ini udah selesai kegiatan posyandunya, banyak maaf, saya sita waktunya sedikit Bunda ya, mungkin sekitar 10-15 menit. Sebelumnya Mada perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Reha di bagian promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Puskesmas Paruga. Satu tim sama Umi Osi. Oh ya, anak buahnya Umi Osi. Iya. Mungkin ibu-ibu juga perkenalan Wak. Ya, Pak Beta, Bunda. Nama saya Yulianti. Bu Yulianti. Ya. Bu Amina, boleh buka masker sedikit? Luar corona kan ya? Ya, Bu Yuli, Bu Amina, Bu Evi, Kaisa, gimana kabar? Kita bermain dulu ya, sayang ya. Ya, Umi, Ibu Nani, Ibu Rosnani, Ibu Khairi, Ibu Khairi, ada Ibu Yuli, ada Ibu Amina, ada Bu Evi, mamanya Gaisa ya. Ada Ibu Rosnani sama Ibu Feti. Ya, kalian buat Ibu ya. Semuanya kita belajar dulu ya. Sambil menunggu waktu pulang, kita belajar dulu tentang gizi, tentang makanan, Ibu ya. Tapi sebelum itu, saya mau kasih lihat gambar dulu. Gambar apa ini, Bu? Mobil. Mobil apa? Avanza. Avanza. Toyota Yaris ya. Warnanya apa ini? Orange. Ibu-ibu pengen nggak punya mobil? Pengen punya? Enggak juga. Iya. Ingin nih soalnya kita yang jauh. Ya buat silaturahim ya. Akhir pekan kan bisa jalan-jalan sama keluarga. Nah, ngomong-ngomong Bu, kalau misalnya ini mobil kita sudah punya nih. Terus mobilnya itu cuma dipajang di depan rumah, nggak ada bensinnya. Gimana Bu? Cepat rusak. Nggak ada bensin, nggak dipakai cepat rusak Bu ya. Iya. Kalau nggak ada bensin apa yang terjadi? Nggak bisa jalan. Bisa jalan, iya. Nah jadi seperti itu juga tubuh kita ya. Tubuh kita itu butuh bensin gitu ya, sumber tenaga untuk kita bisa beraktivitas ya, bisa masak, bisa mencuci dan melakukan aktivitas. Ini kayak mobil ini ya, mobil ini kalau tidak punya bensin dia tidak bisa jalan ya, betul Ibu. Nah tubuh kita juga seperti itu ya, kalau kita tidak punya sumber tenaga, tidak punya energi, kita akan mogok gitu ya, tidak bisa. Makanan ya, ada yang namanya sumber tenaga yang fungsinya sama dengan bensin tadi ya. Kalau ada bensin, mobil bisa jalan. Tubuh kita juga kalau ada sumber energi ya, makanan kita bisa punya energi beraktivitas ya. Ini sumber makanan itu atau sumber tenaga itu ya, seperti nasi ya, makanan pokok ya, kemudian ubi, singkong, apalagi gandum, betul Ibu. Apalagi kalau makanan pokok, betul ya. Jadi itu sumber tenaga ya. Jadi fungsinya bagi tubuh kita juga kayak bensin buat mobil ini. Nah kemudian nih Bu, ini mobil sudah punya bensin. Nah kemudian nggak ada sopirnya di rumah, nggak ada yang bisa bawa mobil. Nggak ada supirnya. Oh, supirnya disewa. Nah terus kalau sopirnya misalnya mogok, gitu ya. Kemudian suka ngantuk kan di jalan. Ibu berani nggak naik mobil tuh kalau sopirnya nggak berani? Apa yang terjadi kalau bisa kita naik mobil kayak gitu? Kecelakaan. Balik itu Bu ya. Iya. Nah jadi mobil ini selain butuh bensin, ya butuh sopir, gitu ya. Nah, supaya kita berani naiknya, gitu.
sopir itu yang mengatur nih belok kiri, belok kanan, kemana gitu. Nah tubuh kita juga itu butuh sumber pengatur, ya, saat pengatur yang fungsinya sama seperti sopir tadi. Nah dia itu vitamin dan mineral. Ya biasanya ada di sayur-sayuran dan buah-buahan. Sekarang kita kembali ke mobil lagi dulu ya. Ya. Nah kemudian mobilnya nih sudah ada bensinnya, kemudian sopirnya juga handal nih, mantap, ya keren. Berani ibu jalan-jalan, berani akhir pekan. Tapi kalau misalnya mobilnya ini dipakai aja terus gitu ya, nggak pernah diganti, apa namanya, onderdilnya gitu ya. Iya, kira-kira apa yang terjadi? Tapi berarti kan jarum pas Cepat rusak, iya. Kalau nggak pernah diganti, diservis, iya betul. Nah jadi mobil juga selain butuh bensin supaya nggak mogok, dia butuh sopir yang ngatur, kemudian juga onderdilnya ini perlu diganti ibu-ibu, gitu ya. Nah begitu pun juga dengan tubuh kita juga butuh zat pembangun, ya. Buat adik-adik nih, Gaisa sama siapa lagi satu? Cerika. Nah, siapa? Cerika. Iya. Jadi adik-adik Dek Gaisa sama Dek Cerika ini kan masih masa pertumbuhan gitu ya. Supaya tubuh kita itu bertambah tinggi, bertambah gemuk gitu ya. Kemudian kalau kita sakit gampang sembuh. Kayak gini ibu-ibu ya, tubuh kita ini ya kayak rambut kita gitu ya. Rambut kita tuh setiap hari ada yang rontok. Iya. Kayak pohon mangga nih, dia kalau udah kuning-kuning daunnya rontok. Nah, begitupun sel-sel di dalam tubuh kita ini, yang jutaan sel di dalam tubuh kita ini, dia ada yang rusak setiap hari. Gitu ya. Nah, jadi yang mengganti sel-sel yang rusak itu adalah zat pertumbuhan, ya, zat pembangun, namanya protein. Protein ini ada protein hewani, ada protein nabati. Ya. Ibu tahu enggak protein hewani itu seperti apa? Contohnya daging, apalagi Bu? Ikan laut. Pintar. Ikan laut, ya, daging ya. Termasuk telur ya. Nah, itu semua adalah protein hewani. Kalau protein nabati, Bu Yuli, kacang-kacangan, biji-bijian, iya mantap ibu-ibu nih, luar biasa. Nah itu, protein ini dia mengganti sel-sel yang rusak tadi, ya. Kemudian anak-anak kita bisa tumbuh lagi dengan sehat, seperti itu ibu-ibu. Nah kemudian sekarang Jadi kesimpulannya, mobil itu butuh bensin sebagai sumber tenaga, kemudian butuh sopir yang handal sebagai zat pengatur, kemudian butuh diservis, ya. Nah, begitupun tubuh kita sama, ternyata tubuh kita dengan mobil. Tubuh kita butuh makanan pokok. Ya, makanan pokok tadi umbi-umbian, nasi, roti, mie itu sebagai sumber energi. Kemudian juga butuh vitamin dan mineral yang berasal dari sayuran dan buah-buahan untuk zat pengatur. Nah, kemudian juga kita butuh untuk zat pertumbuhan, ya, yaitu tadi ya zat pembangun atau protein, seperti itu ibu-ibu ya. Nah, ngomong-ngomong sekarang porsinya, ya. Jadi berapa seharusnya porsinya kita sekali makan? Nah, ini contoh ya. Nah, ini di dalamnya ini nih. Jadi dia dibagi 3 dulu ya, dibagi 3. Jadi porsi yang ideal untuk sekali makan, sepertiga yang pertama adalah makanan pokok, ya, nasi, mie, umbi-umbian. Kemudian sepertiga yang kedua adalah sayur-sayuran.
Nah, sayur-sayuran sekarang gimana? Biasanya ibu-ibu makan sama banyak enggak nasi dengan sayurnya? Lebih banyak nasi. Lebih banyak nasi. Iya, biasanya banyak nasi. Iya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sini porsi nasi Sama sayur. dengan porsi sayur Sama banyak. Iya. Kemudian sepertiga yang kedua dibagi Menjadi dua. dua. Jadi ada Lauk pauk. lauk pauk tadi dan juga buah-buahan. Nah, ini namanya makanan gizi seimbang. Jadi jangan nih misalnya anak-anaknya dikasih makan nasi sama mie. Ya. Nah, itu karbohidrat semua ya. Zat energi semua. Tidak ada untuk pertumbuhannya. Tidak ada untuk mengganti sel yang rusak. Dan tidak ada untuk zat pengaturnya. Jadi sekali makan, anak-anak kita, Dek Geisa sama Dek Cerika suka makan sayur enggak? Alhamdulillah. Paling dia ini airnya tuh kayak daun kelor kita masak. Kelor. Wah, bagus. Kakak Cerika suka makan sayur? Suka dia. Iya. Cuma sayur ya. Wortel Iya. suka. Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ibu Feti? Ibu Rosnani? Mama Geisa? Jelas ya? Bu Aminah? Udah ya? Bu Yuli juga? Ya, jadi begitu ibu-ibu ya. Biasakan di anggota keluarga kita dan juga disampaikan ke masyarakat karena ibu-ibu semua kader, pintar-pintar saya lihat ya. Disampaikan, jadi biasakan sekali makan itu ada semua ini. Gitu. Seperti itu. Ya, seperti itu ibu ya. Terima kasih banyak ya. Oh ya, ada yang mau nanya. Kalau kita makan telur misalnya kan telurnya kayak ini si kecil kan, katanya nggak bisa makan telur. Misalnya nih kan nggak ada lauk, yang ada nih tinggal telur aja. Bisa nggak kita makan telur yang dari pagi sarapan sampai ke anunya sampai ke malam? Makan malam telur terus. Nggak apa-apa ya. Boleh, cuma memang dianjurkan itu makannya bervariasi. Ya, Satu meskipun hari ini ya telur, misalnya hari ini Besok, telur ya. sampai hari ini sayur bening, tahu tempe, gitu ya. Besoknya sayur asem sama ikan goreng. Ya. Jadi supaya lebih banyak jenis vitamin dan mineral yang masuk, lebih beragam, itu lebih bagus untuk pertumbuhan anak. Supaya tidak sekarang stunting, iya. Jadi ibu-ibu pengen kan anaknya nanti jadi bidan, pengen jadi polisi, tentara kan harus ada batas ininya ya. Lembaga tuh tinggal mau Oh, ikan, tahu tempe bisa. kalau Tempe dia lagi suka, telur suka. kita kasih ikan dia. Ya. Kalau dikasih ikan dia makan ikan aja, nggak mau makan nasi. Makanya kalau saya masak ikan, misalnya ikan perdaya, saya kasih airnya aja Suka makan ikan. Wah, bagus supaya cerdas ya. Pintar kakak Gaisa. Iya, ikan laut itu betul. Awalnya kan utama tidak dicari sebenarnya. Kalau tersuku sih nama wali cuman kan Banyak jenis ya. Protein tadi kan ada yang nabati, ada yang hewani, dan banyak jenis. Yang nabati juga kan banyak jenisnya, yang hewani juga banyak jenisnya. Tinggal dipilih. Tapi memang sebagusnya ibu ya bervariasi. Ya mungkin itu dulu Bunda ya. Nah, terima kasih banyak atas perhatian ibu-ibu semua. Semoga bermanfaat ibu-ibu ya. Ya jangan lupa harus bervariasi dan porsinya sesuai ya sayur sama banyak dengan nasi. ya sayur sama banyak dengan nasi, buah sama banyak dengan lautan. Jadi itu aja gampang ingatnya ya, sepertiga. Campur akhirnya Ya, mungkin itu aja ibu-ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.